Kita tidak pernah melihat benar-benar atau tidak mengenal langsung si gondrong ini bagaimana misalnya. Ya buktinya sekarang si gondrong ini jadi dosen kan gitu. Iya. Nah, itu kan motivasi dong. Dan tetap gondrong kan itu. Nggak ngerti setelah ini mungkin disuruh potong nih. Tapi nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Baik. Wah, apalagi nih masih dalam masa pandemi COVID-19 ya, jadi Betul kita sekali. harus ekstra dalam menjaga Benar kesehatan. sekali. Dan teman-teman yang mengikuti diskusi untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya, seperti menggunakan masker, Iya, mencuci tangan dan selalu menjaga jarak. Oke? iya. Oke, mantap. Oke, baik. Dan ini juga teman-teman di rumah jangan khawatir, Ya. karena teman-teman kita di sini itu udah pakai masker, juga udah cuci tangan juga, terus Betul. jaraknya juga udah berjarak Ya. aja. Jadi jangan khawatir, Betul sekali. kita tidak menerapkan protokol kesehatan. Benar sekali Diana. By the way nih Edmund, kita dari tadi cuap-cuap ngomong-ngomong, tapi kita belum Ya, kenalan. oke. Oke teman-teman, perkenalkan aku Diana. Dan aku Edmund. Ya, dan kami berdua akan menemani waktu kalian di acara ini sampai selesai. Ya. By the way, kita di acara apa nih Edmund? Ya, saya akan menjelaskan kepada teman-teman yang berada di sini dan di luar sana, kalau kita berada di salah satu program terbaru WLM Channel yang bernama Mahasiswa Kepo. Oke, Ya, ini aku mau jelasin nih, karena ini kan program baru juga. betul sekali. Jadi aku mohon buat buka masker nggak apa-apa kan ya? Kira-kira Ya, Edmund ya mungkin biar boleh, lebih ya, jelas boleh. juga. Betul. Nah, jadi teman-teman, program Mahasiswa Kepo ini di sini kalian bebas buat diskusi apapun. Benar sekali. Iya, kepo-kepoan masalah apapun asal berkaitan dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa sehari-hari. Benar sekali. Dan Diana, kita pada sore hari ini, pada diskusi sore hari ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang fashion mahasiswa. Wow, apalagi fashion ini kan luas ya temanya. Betul sekali. Ada dari segi pakaian, Segi terus pakaian, perempuan juga make Make up. up. Kalau laki-laki apa nih yang paling Kalau ribet? nih? laki-laki itu yang paling ribet gaya rambut sih. Wow, gaya rambut. Apalagi katanya yang paling kontroversi itu adalah gaya rambut gondrong. Benar sekali Diana. Wow, banyak Iya. banget kan ya stigma-stigma Iya. negatif. Kemarin saya dengar stigma-stigma negatif seperti mahasiswa gondrong itu nakal lah, tidak taat Wow, peraturan lah, banyak bla bla bla. malas lah dan Ya, lain sebagainya. betul Padahal sekali, Diana. itu nggak mesti kan ya nggak Edmund? mesti. Ada Oke. ada juga kok yang mahasiswa gondrong pintar, Betul jenius banget. lah ya. Ya, Betul. nggak boleh kita dari penampilan aja Benar. kan ya. Yap, tapi di sini kita ngomong membahas tentang mahasiswa Kepo bertema gondong ini bukan cuman kami berdua aja. Jadi Iya. kita juga kedatangan narasumber yang nggak kalah kece nih Edmund. Siapa itu, Diana? Jadi ada Pak Sumasno Hadi dan Pak Novianto. Langsung Oh, kita panggil aja kan Oh nih. iya Diana, tunggu dulu. Tadi saya dengar-dengar untuk Pak Novianto, dia Oke. nggak mau dipanggil Pak, tapi dipanggil kakak saja. Oh, Iya. wah keren banget betul. MC kita, narasumber kita. Betul sekali. Iya, langsung aja Edmund kita panggil Oke. kepada narasumber kita. Pak Sumasno Hadi dan kepada Kak Novianto silakan Dipersilakan. untuk Mas naiki podium. Silakan Pak, silakan Kak. Silakan Ya, di duduk, tengah duduk, aja duduk, Pak ya. silakan. Kayak pengantin lah. Oh, gimana kabarnya nih Kak? Ya. Oh baik, alhamdulillah. Ini Bapak Sumasno Hadi mau dipanggil Bapak atau Kakak juga? Mas, asal jangan Mbak aja. Asal jangan Mbak. Jadi Oke. kita manggil Kak aja nggak apa-apa kan ya, supaya lebih Oke. terlihat dekat Iya, gitu. betul. Jadi Karena kita ini kan. sepaket panggil Kakak aja ya. Oke. Oke, langsung aja nih kira-kira Edmund kita nanya-nanya ke teman-teman kita. Jadi siapa yang mau kepo-kepoin dulu nih? Bisa angkat tangan? Boleh? Oke, boleh sebutkan Oke. nama sama program studinya dari mana ya? Ya kepada
Halo Eh, Pak, halo Bang. halo, halo. Perkenalkan, nama saya Clara. Saya dari Ilmu Komunikasi angkatan 2019. Ini kan abang-abang nih gondrong nih. Gondrong itu kan banyak banget statement orang yang negatif tentang gondrong, yaitu pemalas, mahasiswa abadi, mahasiswa frustasi, orang-orang frustasi. Gimana nih tanggapan abang-abang tentang statement-statement tersebut? Makasih, Bang. Oke, silahkan dijawab boleh ya dari Kak Novi dulu. Boleh. Oke, pertama harus meralat soal nama dulu nih. Kurang kepo ini berarti. Oke, nama aku tuh Noviandi Saputra. Kasihan 2 kambing soalnya. Kecuali mau nyumbang 2 kambing lagi nggak apa-apa. Kenapa ya stigma gondrong itu selalu negatif? Padahal banyak juga orang gondrong berprestasi gitu kan. Mungkin karena masa ya, maksudnya dulu kan memang identik gondrong itu dengan orang-orang yang selalu melakukan perlawanan. Di luar dari kemapanan di masa itu, terutama di Orde Baru misalnya. Nah, tapi sekarang kukira gondrong itu tidak lagi persoalan itu, walaupun ya bahwa semangat perjuangan itu tetap kelihatan dari orang-orang gondrong. Aku sendiri memang tidak pernah melihat gondrong itu sebagai sesuatu yang negatif. Yang penting dirawat, sering kerimbat gitu. Sering ke salon lah. Negatifnya gondrong itu kan itu sebenarnya lebih ke persoalan bahwa dia tidak merawat rambutnya. Tapi perilaku mereka di masa lalu itu jadi gambaran orang-orang yang itu tadi yang menegatifkan sekarang. Ya itu juga kan kukira juga sepihak gitu, bahwa kita tidak pernah melihat benar-benar atau tidak mengenal langsung si gondrong ini bagaimana misalnya. Ya buktinya sekarang si gondrong ini jadi dosen kan gitu. Iya. Nah, itu kan motivasi dong. Dan tetap gondrong kan itu. Nggak ngerti setelah ini mungkin disuruh potong nih. Tapi nggak apa-apa. Mungkin itu ya Mbak, maksudnya bahwa gondrong juga punya nilai-nilai positif, bahwa dia juga berprestasi, dia juga bisa jadi apa aja, dia bisa menunjukkan kapasitas dia, itu yang penting. Jadi bukan masalah gondrongnya, tapi watak dan pribadinya sebenarnya. Gondrong itu keren, udah gitu. Udah, ada lagi? Silakan. Apa ya, masuk ya, persoalan gondrong nih sebenarnya persoalan yang sudah dibicarakan lama, tapi sampai sekarang nampaknya masih menarik gitu ya. Jadi Diana sama Edmund sudah mengkepoin. Ada masalah ini di lingkungan kita, ada anggapan-anggapan negatif, tapi sebaliknya juga ada yang positif. Menurut saya setidaknya ada 2 hal ya, di seputaran fashion, dalam hal ini rambut. Pertama, ini persoalan selera atau budaya pop kita. Pada umumnya selera massa itu ditentukan oleh sumber-sumber yang kuat di masyarakat sebagai penentu norma-norma atau etika begitu ya. Nah, itu kan nanti kaitannya dengan tradisi kita. Sebenarnya kalau kita melihat ke tradisi, rambut itu bukan persoalan yang penting ya. Jadi kalau di tradisi kita yang penting tadi perilaku, karakter gitu. Rambut adalah bagian dari penampilan. Kalau kita lihat nenek moyang kita itu, saya kira bapak-bapak, om-omnya kan gondrong-gondrong. Tapi mereka bisa melahirkan karya-karya yang luar biasa gitu. Jadi persoalan stigma saja saya kira. Nah, persoalan kerapian sebenarnya atau persoalan kepatutan ya, kepantasan. Di lingkungan tertentu memang standarnya kan berbeda. Misalnya di lingkungan kesenian, di lingkungan pengajian, di lingkungan kampus, itu kan standar kepatutannya berbeda. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita bahas, tapi saya mungkin bisa disebut gondrong atau tidak, silakan teman-teman yang melihat sendiri.
Kalau dari perspektif saya begitu. Jadi sekarang tentu berbeda dengan era Orde Baru atau bahkan Orde Lama yang sangat masih kurang diterima kan gondrong itu menurut budaya pop kita. Kalau sekarang saya kira karena perkembangannya sudah jauh, fashion juga sudah berkembang pesat, gondrong ini semacam salah satu pilihan fashion. Karena banyak pilihan yang lain. Ini kan persoalan gaya rambut sebenarnya kan, mau panjang atau mau pendek, mau cepak dan seterusnya. Jadi itu hal-hal yang menurut saya terkait dengan rambut gondrong. Terima kasih. Menarik sekali jawaban dari kakak-kakak kita ya. Ya beri tepuk tangan dulu Beri tepuk tangan dong. dulu dong, ayo. Wah, jadi itu ya tadi yang nanya Clara bahwa sebenarnya itu cuman gaya rambut gitu loh. Yang penting itu kepribadian. Betul Dan sekali. gaya rambut itu pun nggak bisa kita menilai seseorang walaupun dia gondrong itu berarti dia negatif. Nggak bisa Benar ya sekali. kayak. Ya, buktinya kedua orang ini walaupun memiliki rambut gondrong, tapi mereka berdua adalah dosen. iya, dosen di Sendra Tasik. Betul sekali. Keren Tepuk tangan lagi. banget. Oke, lanjut Pon, boleh deh Oke, yang lainnya untuk tanya. teman-teman yang lain yang ingin bertanya silahkan bertanya. Iya, mau kepo-kepo? Betul. Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Irfan Syabdi. Saya dari mahasiswa pendidikan Sendra Tasik. Wah. Muridnya ya, mahasiswanya ya Pak ya? Jadi gini Pak, menurut Bapak Sumasno Hadi dan Kak Nopiandi Saputra, pandangan kalian tentang rambut gondrong nih, terkhusus untuk saya yang berkuliah di Fakultas Pendidikan. Nah, jadi apakah itu menjadi suatu persoalan? Karena jujur saja, saya seorang yang berambut gondrong, Bapak. Wah, Gitu. ayo. Siapa? Siapa dulu nih yang menjawab, Diana? Tadi kan udah Kak Novi nih, Ya, lanjut baik, sekarang Bapak Hadi dulu deh. Bapak Adi. Mahasiswa FKIP. Bagaimana kalau rambutnya gondrong? Tadi kalau berdasarkan komentar saya sebelumnya kan sebenarnya intinya soal yang lebih penting adalah perilaku ya. Perilaku. Lalu kaitannya sebenarnya adalah konteks lingkungan yang juga punya rule masing-masing, aturan. Tinggal dilihat aturan di FKIP, mahasiswa itu boleh atau tidak gondrong. Misalnya kalau boleh, dalam konteks apa? Silakan dibuka peraturan akademik di FKIP gitu. Tapi itu saya tahu banyak mahasiswa FKIP ya juga gondrong kan. Mungkin ada sebagian dosen atau pejabat di kampus yang memarah-marahi karena masuk kelas gondrong. Tadi sebenarnya pijakannya kan sebenarnya aturan saja, aturannya bagaimana begitu. Saya kira itu. Yang lain, Nopi mungkin. Iya. Ini agak susah juga dijawab nih. Satu karena saya gondrong dan saya di FKIP kan itu. Nggak ngerti apakah ada peraturan buat dosen ya gitu. Pertanyaan kan tadi. Tapi menarik ya memang bahwa aku dulu pernah ditanya, Kak, kita tuh boleh gondrong lah, gitu kan. Untuk di FKIP atau terutama di Sendra Tasik ya. Karena udah paling ujung, paling belakang lagi kan. Jarang terkontrol. Cuma dilihat di CCTV. Kecuali kalau lagi ke akademik pasti ditegur teman-teman gondrong itu. Nah aku kira gini bahwa biar kontrak ya, kalau kami sama kan gak asik. Oh iya loh, masa ini kan kita. Ya aku mewakili suara anak muda lah. Kalau aku gini, mungkin ya bahwa gondrong itu adalah pilihan, bahwa tergantung mahasiswanya mau gondrong apa enggak kan gitu. Kalaupun gondrong ya itu bahwa Anda sedang belajar, sedang studi, bahwa itu tidak serta-merta mewakili keinginan Anda untuk berstudi. Artinya bahwa gondrong itu cara berpenampilan Anda, tapi otak dan pikiran Anda adalah sedang bersekolah kan itu. Yang disekolahkan kan otaknya bukan penampilannya. Wah, keren banget. Enggak, maksudnya ya itu karena dulu aktivis kampus juga kan, jadi kayak gitu kadang bahasanya. Bahwa kampus adalah tempat teman-teman berstudi, iya gitu kan. Tapi nanti akan berbeda ketika misalnya teman-teman di FKIP itu udah lulus gitu kan. Aturannya akan beda lagi, aturannya adalah sebagai pegawai negeri gitu Iya, kan. Nah iya, itu kan iya. beda lagi. Ya tadi bahwa konteksnya tergantung tempatnya.
kalau di kita tadi bahwa kondisinya memang banyak yang gondrong kan, mau gimana dong? Mungkin setelah ini akan dirazia atau di kampus yang gondrong-gondrong. Bahaya juga tayangan ini nih. Si apa sih bikin tema? Enggak, artinya ini bahwa ya ini kan satu sisi tadi bahwa ini polemik. Yang bahwa memang benarkah ada aturan itu juga kita kan harus benar-benar akhirnya melihat kembali. Kalaupun ada ya kita harus mengikuti kan gitu. Kalau nggak ada ya udah selamat, Anda bisa gondrong kan gitu. Wah. Tapi bahwa rambut lagi-lagi bahwa itu tidak serta-merta akan mewakili bagaimana cara Anda beradab dan menjadi manusia gitu. Ya gondrong aja kalau memang itu baik bagi Anda. Yang penting punya apa ya? Punya alasan yang kuat kenapa Anda harus gondrong. Jangan serta-merta bahwa gondrong itu untuk keren. Wah, itu aku kada sependapat. Gondrong itu apa ya, punya filosofi sebenarnya kalau gondrong itu bahwa Wow. nah itu. Wah, boleh. Karena filosofi itu urusan beliau. Itu ya, jadi bahwa gondrong itu harus dipertanggungjawabkan. Jangan serta-merta bahwa ketika Anda gondrong Anda bisa selesai menyebutkan Anda keren. Pertanggungjawaban gondrongnya itu yang penting. Itu sih kalau aku. Wah, terima kasih jawabannya, tepuk tangan dulu dong. Ya, jadi teman-teman, masalah rambut gondrong itu bukan perihal adab ya, tetapi Iya. itu bagaimana kita menyikapi dengan lingkungan, dengan apapun yang di sekitar kita. Oke. Iya, betul. Apalagi tadi, aduh aku sangat-sangat kagum dengan jawaban Kak Novi bahwa yang kuliah itu sebenarnya otak gitu kan ya, bukan Benar sekali. bukan rambut, bukan Bukan rambut penampilan. dan bukan dengan penampilan. Keren. Nanti bisa kan ya jadi tweetan Twitter? Boleh kan ya? Boleh. Oke, teman-teman ada yang mau kepo-kepo lagi? Ya, yang ingin bertanya silahkan. Oke, boleh, silahkan. Ya, salam. Perkenalkan nama saya Ali dari Bimbingan Konseling. Halo, Halo, Ali. Ya, mahasiswa ULM juga. Jadi sebagai calon guru ya. Amin, 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 amin. Suatu persoalan bagi kami yang di FKIP kan. Tapi jujur saya tidak diaminkan untuk gondrong tapi keribo. Ah, Ya mungkin ibaratnya pertanyaan saya lebih ke arah sebenarnya bagaimana kita mampu mengilhami kegondrongan atau kekeribuan, misalnya rambut panjang segala macam, untuk menghapuskan stigma-stigma. Artinya itu ada sentimen di masyarakat, itu prosesnya seperti apa. Dan saya juga sebenarnya ingin bertanya tadi, filosofinya gondrong itu secara lebih jauh dan mendalam itu seperti Wah. apa gitu kan. Oke. Ya kita lihat filsuf rambutnya panjang Iya. apa segala macam. Atau jangan-jangan filsuf itu saya tidak akan potong rambut ketika saya tidak cerdas hingga kan sebagai motivasi bisa juga kah atau seperti apa gitu. Nah, gitu aja sih. Cuman takutnya apakah menjadi suatu permasalahan? Nah, saya mungkin ada beberapa pertanyaan. Apakah menjadi suatu permasalahan karena calon-calon guru di FKIP dan segala macamnya, guru adalah dibuku dan ditiru. Nah, kalau misalnya dibuku dan ditiru, kira-kira apakah menjadi suatu masalah ketika anak SMP dan SMA gondrong? Ya, itu mungkin rumusan masalah dari saya, bagaimana filosofinya, bagaimana nanti ke depannya menghapus sentimen masyarakat, lalu apakah tidak masalah bagi misalnya guru-guru nanti apa segala macam kan bergondrong. Soalnya kan tidak masalah seharusnya. Ya kan yang mengajarkan adalah otak, bukan rambut. Iya. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya ya Diana. Iya, keren. Ada lagi ya yang mau nanya? Oke, langsung aja. Ini nggak apa-apa kalau misalkan 2 pertanyaan sekaligus ya. Jadi kita Karena tampung dulu ya. hebat-hebat narasumber kita. Assalamualaikum Dipersilakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah dari Prodi Sendera Tasik, ULM. Mungkin menambahkan sedikit dari kakaknya tadi. Dan banyak stigma yang di luar sana yang bilang bahwa rambut gondrong itu ada yang bilang maco. Oh. Nah, Keren sekali. Dan ada juga yang bilang feminim. Ah. Nah, bagaimana tuh pandangan dari Bapak sekalian? Oke. Itu aja. Terima kasih. Kira-kira siapa Boleh yang langsung, pertama ini Diana? Karena tadi ada masalah filsafatnya, jadi Filosofi ya. iya filosofi. Jadi mungkin Kak Pak Masno Masno. lebih tahu nih. Silakan. Terima kasih Diana. Berat, tapi akan saya buat ringan supaya. Jadi adakah argumentasi filosofis yang sifatnya ke konsep alasan apa, dasarnya apa kok rambut gondrong? Mudahnya sebenarnya rambut
bagaimana cara kita menata rambut, membentuk rambut itu kan ekspresi kedirian, eksistensi kita. Jadi segala tampilan fashion kita itu adalah potret atau citra diri kita. Barangkali tadi ada analisis ya, kalau memang jiwa kita feminin itu mungkin terwakili dengan ekspresi rambut panjang. Sebaliknya juga ada analisis, kalau kita maskulin itu terwakili dengan rambut gondrong. Itu persoalan, dua-duanya punya argumen yang bisa dijelaskan. Tapi saya tidak akan masuk ke situ sebenarnya. Saya akan masuk ke konteks apa kaitannya dengan perkembangan masyarakat atau sosial kita. Karena pada masa setidaknya Orde Baru secara politis, sosiologis kita itu sangat dikontrol oleh budaya militer yang menganggap keseragaman, birokratisme itu mampu mengendalikan sosial secara baik. Maka potongan rambut yang seragam, baju yang seragam itu dianggap ideal. Celakanya ini masuk ke institusi pendidikan, bahkan di perguruan tinggi yang sebenarnya filosofi universitas itu adalah kebebasan berpikir dan kebebasan untuk berkarya. Saya kira ini menjadi paradoks gitu ya. Tadi kalau mau ke substansinya, semestinya di perguruan tinggi itu menampung ekspresi-ekspresi atau karya-karya yang kritis, termasuk bagaimana mengekspresikannya dalam fashion. Tapi sederhananya tadi, yang penting kan otaknya atau karyanya gitu ya. Jadi itu menurut saya, jadi beban sejarah kita itu masih ada sisa-sisanya, sehingga stigma itu kuat bahwa rambut gondrong itu tidak sopan, tidak pantas, urakan, berandalan begitu. Karena itu konteks sejarah politik kita terwarna itu ya. Jadi ada stigma elit politik untuk mempermudah mengontrol masyarakat, itu harus ada stigma-stigma semacam itu. Dulu kan ada semacam operasi militer ya. Bukan operasi militer. Bukan. Jadi ada operasi rambut gondrong. Jadi anak muda yang di pinggir jalan itu ya kalau ketemu sama petugas langsung dipotong begitu. Lalu ada operasi celana cutbray gitu tahun 70-an. Jadi dipotong. Jadi segitunya represi atau tekanan politik yang diwakili oleh militer dalam mengontrol fashion. Sisa-sisa itu masih ada, tapi saya sendiri juga sebenarnya dalam berekspresi oke-oke saja. Persoalan rambut saya hanya melihatnya sebagai fashion. Kalau apakah ini mencerminkan tadi soal banyak filsuf yang gondrong, tidak juga. Mungkin kamu tahu Rocky Gerung tidak gondrong kalau dia memang filsuf gitu. Jadi bukan, itu kan persoalan gaya tampilan. Kalau filsuf itu apa komentar atau pikirannya kan, bukan bagaimana rambutnya. Dan ini berlaku pada profesi yang lain. Misalnya guru. Guru itu apakah dia mampu mengajar? Tidak. Itu kan substansinya. Persoalannya adalah ya pandangan umum bahwa guru itu harus rambutnya pendek. Itu norma sosial. Kita kan begitu. Tinggal kita sepakati saja. Mungkin 100 tahun lagi berbeda ya norma sosial kita gitu. Iya, tapi kan kita percaya, atau setidaknya saya percaya ekspresi penampilan itu bukan tidak mewakili karakter ya pribadi. Itu hanya ekspresi yang sifatnya subjektif, selera saja. Yang Anda perlukan dari saya itu tampilan saya atau ya pribadi saya, otak saya, karya saya. Kalau hanya penampilan berarti yang Anda perlukan adalah bukan kemanusiaan saya, tapi materi saya. Ini masuk ke filosofisnya. Saya kira itulah nanti berat. Terima kasih. Keren sekali jawabannya ya.
Mungkin untuk Berat Kak Noviandi bisa menambahkan. Iya tadi kan menarik. Nanti kalau jadi guru kan karena ditiru dan digugu itu bagaimana kalau gondrong kan belum. Jawabannya kan pertama karena belum. Tapi tadi bahwa kesepakatan umum kemudian mengharuskan Anda memang untuk tidak gondrong. Kesepakatan umum. Nah, kita belum menemukan dobrakan-dobrakan itu kan. Tapi pernah dengar kalau ada sebuah sekolah di Jogja itu siswanya gondrong. Ada Di Brito pernah. itu justru kalau yang gondrong ada, itu yang ada. cerdas gitu kan. Ada. Tadi bahwa akhirnya akan kembali kepada di mana Anda berada. Di circle yang mana akhirnya Anda berada, di kultur yang mana yang membuat Anda akan disepakati bahwa gondrong Anda itu memang penting gitu kan. Karena ada kultur yang memang tidak menganggap gondrong itu penting misalnya. Dulu misalnya kalau aku bercerita dulu waktu kuliah aku nggak pernah gondrong. Nggak pernah dari Sapa studi itu ada pernah gondrong. Di waktu di Solo pun pada di kampus seni dosenku gondrong semua. Profesor tapi mereka kan. Itu profesor lo gondrong. Nggak profesor, nggak gondrong. Iya begitu. Tapi kerjaan mereka tur gitu kan. Kerjaan mereka memang membuat mereka itu udah nggak dipandang lagi persoalan penampilannya. Misalnya bawa sandal ke kampus cuma pakai sandal jepit. Nggak penting, itu nggak penting bagi mereka. Yang penting itu ilmunya bagi mereka. Ya mungkin itu yang kena banget sama aku. Tapi tadi aku kan pernah bilang bahwa Anda harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu ya tadi persoalan karyanya, persoalan bagaimana Anda memperlakukan diri Anda. Kebertanggungjawaban itu kadang yang tidak dilakukan. Akhirnya sentimental yang kemudian muncul dari gondrong itu yang negatif-negatif terus. Mungkin nggak banyak misalnya perempuan yang mau pacaran sama cowok gondrong. Walaupun sekarang di TikTok kan banyak kalau cowok gondrong itu bikin damage-nya tinggi gitu kan. Itu kan sekarang ramai ya. Sekarang kayak gitu loh, Kak. Kan ada sekarang itu. Artinya kan bahwa stigma perempuan hari ini misalnya itu udah berbeda memandang gondrong. Bahwa gondrong itu benar-benar bikin ger gitu kan. Kan maksudnya kan itu udah beda. Ya bisa jadi kayak Pak Masno tadi bahwa mungkin 10-20 tahun lagi semua orang akan gondrong. Sayangnya memang kita belum melihat sosok yang begitu kuat gondrong yang punya kuasa bersuara yang akhirnya kegondrongan itu menjadi hal yang lumrah. Kita belum punya. Ketua HIPMI Indonesia sekarang gondrong misalnya. Dulu kan nggak ada gondrong misalnya. Iya. Loh, enggak gini. Dulu kita kan misalnya contoh nih, dulu kita harus selalu pakai sepatu pantopel misalnya. Setelah presiden pakai sepatu Keds, semua orang sekarang sepatu Keds. Aku mau bajunya dikeluarkan. Sekarang nggak masalah kalian mau. Itu kan menandakan bahwa memang harus ada sosok yang kuat yang kemudian membawa kegondrongan ini berada pada status yang legal gitu. Itu. Persoalannya di situ nggak ada. Sekarang pakai jeans itu keren loh. Ya, karena ada yang pakai jeans kan misalnya. Dulu nggak boleh misalnya itu. Sekarang training itu dipakai pejabat keren ketika kunjungan kerja. Dulu nggak boleh. Nah, artinya apa tadi bahwa tunggu aja momentumnya bahwa nanti mungkin ketika kalian pakai seragam tertentu dan gondrong itu keren. Intel pakai gondrong kok sekarang kan gitu. Mungkin itu. Jadi berprestasilah dan biarkan diri Anda gondrong. Oke, jawabannya mantap sekali ya teman-teman. Oke. Jadi perihal rambut gondrong tuh tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia kita ya. Betul Itman. Ini sudah ada 4 orang ya tadi yang bertanya ya. Benar sekali. Jadi kita sepertinya akan break dulu. Break sebentar ya. Iya, nanti kita lanjut lagi, teman-teman bisa kepo-kepo lagi. Jangan kemana-mana ya, jadi harus tetap stay tune di sini. Oke. Slogan kita, mahasiswa kepo. Kepoin yuk. Oke. Sekali lagi. Mahasiswa kepo. Kepoin Kepoin yuk. yuk. Oke.